Ismail ya? Bella kayaknya Ismail. Pak, nggak tahu deh. Itu bila masuk Kak Ismail. Ismail dulu, Pak. Ismail tuh bila masuk dulu. Ismail ya? Iya. Oke, Ismail silakan dulu Ismail, silakan. Baik Pak. Ya, kamu nanya apa nih? Enggak sih Pak, saya mau kemarin kan Santi udah itu ya Pak, sudah sempro. Oh ya, oh mau Desember. Santi, Oh nanti ya ya ya. Santi, Ah. Santi Pak, bukan nanti, Santi. Oh Santi ya. Terus Santi, terus Santi kan ngabarin ke saya, kata Pak Sparta disuruh sempro gitu kan, suruh daftar sempro. iya iya ya, kamu bab 1 2 3 udah selesai periksa udah. Tinggal bab 3 sih Pak yang belum Oh iya diperiksa. udah bab 3, sekarang bab 3. Ya, Gua buka bab 3, buka bab 3-nya ya. Jadi Geden Ismail, di Geden. iya Pak, sebentar. Sudah Pak. Udah di Geden udah. Tuh gede lagi. Udah ya. Terus ini metode penelitianmu. Iya Pak. Coba pelan-pelan, pelan-pelan. Atau kamu kirim ke saya apa? Kirim ke email saya dong. Yang ini saya buka biar tahu saya. Baik, baik. Kirim sekarang, saya tunggu. Kirim di email ya, email. Iya, saya kirim Pak. Ya. Sudah saya kirim ya Pak. Kirim ya, saya cek ya. Udah masuk nih. Udah masuk. Nanti sebelum UTS kamu kirim semuanya, saya satu nitinkan dulu ya. Baik Pak. 1 3 lengkap kamu kasih saya, terakhir nanti penitin baru saya kasih penitin saudara. Baik. Bentar. Ini tutup dulu dah, tutup dulu. Ismail, tutup dulu ini. Oh, baik Pak. Tutup dulu. Sudah Pak. Ya, udah. Lihat enggak? Iya Pak. Bentar.
Mana ni? Belum masuk ya? Sudah, Pak. Hah? Udah? Sudah. Udah sebentar. Yang mana tadi? Ini. Ya, Pak. Oh, enggak muncul situ ya? Itu sini. Bentar. Kalau di Google Meet-nya yang Iya, presenter udah, memang nggak udah. muncul, Pak. Muncul, udah muncul ya. Sudah, Pak. Dah. Mana? Bentar. Bentar ya. Bentar mana sih biasa? Ini ya. Iya, Pak. Biasa di sini muncul juga. Saya balik ini nggak muncul. Mana sih? Ini nggak muncul. Gerakan. Bisa digerakkan nggak sih? Bisa? Bisa, Pak. Digerakkan ya? Bisa. Oh ya. Oke, ini pembangunan ini bab Ya, 3 Pak. ya, sebentar bab 3. Bab 3, Page 53, Pak. Page apa? 53. Bab 53 ya. Sini 3. Enggak kasih nomor dong, enggak kasih nomor halamannya. Halaman enggak Iya, kasih Pak, nomor. lumayan. Halaman lalu enggak dikasih nomor dong halamannya. Oh, Halaman belum, kamu belum, enggak Pak. dikasih Belum nomor saya ya? kasih nomor. Kasih nomor kan apa susah banget sih Iya, nomor. Pak. Susah nyarinya. Saya kasih nomor, aduh. Lalu kamu Iya, kasih Pak. nomor dong. Mohon maaf, Pak. Iya, Pak. Ini. Tunggu data. Ini kok enggak apa? Bentar nih kok kamu nggak bisa lihat ya yang mana ya? Kalau saya buka ini, kalau kelihatan nih. Membukit ini.
Bentar ya. Ini lihat nggak? Lihat, punya saya lihat. Lihat nggak? Muncul, Muncul Pak. nggak? Iya. Muncul ya? Oh, iya, iya, iya. Ya, muncul ya. Oke, ini saya gerakkan ya. Oh, ke sini ya. Ini kamu di sini apa? Popularisasi sampai sebenarnya populasimu apa? Ada, Pak, di bawahnya, Ini, Pak, aduh, populasinya, Pak. ini Ada. yang mau pakai jam tutori lagi. Gimana nih kok bisa ditin nih? Ini enggak, aduh, ini pakai tutori ini. Ah, sebutkan aja populasi itu sampelnya apa? Itu kamu jelaskan populasimu, banknya apa, perusahaannya apa, ada Oh, berapa populasi di situ. Kamu baik. jelaskan di situ. Iya, baik. Langsung aja ya, Pak, ke poinnya ya, Pak. Ya kamu lihatlah tesis mahasiswa bimbingan skripsi saya satu, lihat aja. Baik, Pak. Ini teori lagi kan yang kamu kerjakan itu apa di sini? Yang mana nih, aduh. Nih, ini mana nih? Muncul nih. Sebentar, sebentar ya. Insert common. Ya. Review. Review. Common. Common. Ini apa nih? Ya ini. Ini. Jelaskan apa aja? Jelaskan kamu apa? Eh, Baik. jelaskan ini. Ya, Pak. Jelaskan populasinya apa? Populasinya. Kita jelaskan. Ya. Begini. Itu mulai data. Datamu sekilas saja, aduh, ini banyak banget nih. Justru yang kamu punya datamu apa? Yang kamu aja ceritakan. Oh, data apa yang mau Ini untuk diambil ya, Pak? kamu lihat itu deh, kamu lihat jurnal tuh, jurnal itu ceritanya tuh. Kamu kerjakan apa? Apa terkait dengan bukan data ini? Data ini, yang mana dipakai? Caranya. Oke. Ini juga di sampel nih, kamu berapa? Jadi jelaskan nih, ya.
Sampelmu beberapa, yang kriteria sampelnya mana? Kriteria sampelnya nggak ada. Kriteria sampelnya apa? Oh, baik. Jelaskan di sini, jelaskan. Ya, Kriteria Pak. sampel penelitianmu. Ya. Kamu baca itu nggak? Baca skripsi sama S1 sama tes S2 nggak? Baca, Pak, di Baca? ya. Saya nggak ada kayak gini, yang skripsi saya nggak ada gini. Tapi siapa kalau bimbingan saya baca? Baik, Pak. Bimbingan saya. Belum data juga Salman. Kalau penelitian, judul ngapain lagi nih? Coba judulnya. Ini judul kok ada judul sih. Aduh. Jadi gunakan variabel apa gitu kan? Ya, Pak. Simbol jangan pakai X, apa simbolnya apa? Apa simbolnya? X, Pak. Bukan X, X itu yang generiknya. X itu generik tuh. X itu generik. Simbolnya apa? Simbol penguasaan mereka apa kamu gunakan? Oh, Apa simbolnya? Bukan X, X itu generiknya. X itu simbol variabel independen. Tapi di bedanya apa? Kok X? ya, baik. Sama nih. Ya, Pak. Kamu masa kalah sama S1 sih? Aduh, S2 kayak gini nih. STA, sama atas tuh. Sama nih. Sama nih. Ini boleh, apa simbol variabelnya? Itu apa simbolnya? Apa simbolnya? Dulu lagi sistematika bab 3 ini sesuai dengan buku tesis Iya, ya? Pak. Panduan tesis. Kamu harus jalur pet nih. Hah? Skripsimu apa nih? Kenapa, Pak, putus-putus, Pak? Eh, skripsimu apa? Kamu mau jalur pet nih? Iya. Apa jalur pet itu apa? Menggunakan apa? Kamu apa ininya? Oh, jenis jalur. Oh iya, lupa saya masuknya. Oh iya, Pak, ya. Lupa tuh nggak tahu. Aduh, lupa tuh nggak Iya, tahu. tahu, Pak. Apa emang kamu apa? Emang kamu menggunakan apa? Racing menggunakan apa emang? Menggunakan apa? Hah? Oh, udah langsung pustaka aja nih. Kamu menggunakan apa? Yang Oh, coba baca lagi deh, masih banyak nih. Coba juga ya. Baca lagi deh. Coba pelajari deh. Mana sini? Lagi kita lihat contoh bab 3 skripsi dan tesis ilmiah saya. Ya, baik, Pak. baru 30% mau bikin nih, baru 30% ya. Baru 30% mau bikin ya. Cek lagi ya. Ini juga pustakanya masih segini aja nih.
Oh iya belum Pusaka diupdate Pak, gimana? belum diupdate, mohon maaf. Mau ujian kamu nih? Belum bisa ujian kamu ya? Belum bisa ujian tuh. Lagi cara penulisan pusaka. Pusaka ini kamu ambil di mana nih? Cara penulisan novel pusaka. Baik Pak. Dapat pustaka, terus sampai kamu udah ngerti pada pustaka kayak gini. Dan sampai nggak ada dalam bab 1 sampai 2 dan kutipan di bab 1 sampai 2 tidak ada di daftar pustaka. Harus ada semua ya. Itu dia ke apa? Jadi masih banyak kamu baru 30% 20% kamu bikin ya. Dia ada bab 3 itu apa? Coba bab 3 apa isinya? Coba kamu apa bab 3 itu apa isinya harusnya? Saya itu udah sesuai sama yang di itu sih Pak. Kalau itu udah sesuai itu berarti nggak bisa lulus kamu S2 itu. Bab 3 maksudnya itu isinya. Bentar saya baca dulu Pak. Coba baca dulu ya. Coba baca dulu dan kamu lihat itu yang di skripsi S2 itu skripsi 1 gimana itu ya. Baca juga panduan skripsi S1 lah kamu upload di apa di kampus. Buku panduan skripsi. Kalau yang di e-kampus itu Pak, bab 3-nya yang pertama objek penelitian, yang kedua desain penelitian, yang ketiga teknik pengambilan sampel, yang keempat Ya. prosedur pengumpulan data, yang kelima definisi operasional variabel, dan yang keenam analisis data. Terus apa lagi? Udah Pak, Oh, uji hipotesis. sudah Uji Pak. hipotesis. Iya, Termasuk uji hipotesis labnya. Termasuk uji hipotesis labnya. Isi data itu ada uji hipotesis. yang di e-kampus nggak ada Pak. Iya, itu dalam analisis data itu termasuk uji hipotesis. Oke, Penting ya. Ah, kamu bikin sudah mana? Yang mana udah kamu bikin? Kalau memang iya, yang mana kamu udah bikin? Coba maksudnya punya kamu. Yang kamu bikin yang mana? Yang tadi kamu sebutkan itu yang mana udah kamu bikin? Semuanya. Udah kamu iya, bikin semuanya? iya sih. Iya. Coba yang pertama apa di situ? Objek penelitian. Yang Yang tadi di objek kampus apa? penelitian, Apa? objek penelitian. Kamu udah ada tuh, udah ada. Udah kamu sebut di bab 3 udah emang. Udah objek penelitian. Judulnya objek penelitian emang judulnya. Yang kamu Oke, sebutkan belum? iya baik Yang Pak. kedua apa? Yang kedua apa? Yang kedua, desain penelitian. Udah ada di penelitian udah. Ada nggak? Kita udah baca bulusan punya kamu nih. Ada Baik-baik, nggak? Pak. Nah, mau 3 ada nggak? Jangan saya nanya kamu dijawab udah semuanya. Masa orang bodoh bang? Yang tiga apa? Tiga apa? Habis Teknik riset. pengambilan sampel. Nanti pengambilan sampel ada kamu semua itu ada. Ini di bab 3 ada teknik pengambilan Belum sampel. ada, Pak. Belum ada. Kok kamu udah ke semuanya ketemu? Aduh. Yang keempat apa? Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Ada kamu jelaskan di situ ada. Nggak ada, Pak. Di bab Cuman 3 sumber ada. datanya aja, Pak. Apalagi itu? Habis itu apa lagi? Definisi operasional variabel. Kamu ada nggak itu? Variabelnya aja sih, Pak. Nah, berarti kamu belum. Itu apa lagi itu? Analisis data. Kamu ada nggak? Analisis data ada, Pak. Ada tapi nggak benar ini datamu belum lengkap tuh pesan penelitianmu nggak ada, padahal belum nggak ada, simbolnya nggak jelas ya. Baik, Tuh Pak. uji posisi belum ada, jadi belum ada banyak sekali kamu baru 30% kamu bikin ya. Baik, Pak. Berbagi lagi, jangan saya tanya udah kamu bikin udah apa? Enggak enak aja kamu bikin udah. Cek lagi Baik, ya. Pak. Iya, Pak. Belum bisa kamu ujian speaker udah lengkap kamu. Udah cek lagi ya. Baik, Terus Pak. Bella, silakan Bella. Buka videonya Bella. Buka videonya. Iya, bentar Pak. Saya pengen nanya Pak. Ya. Nih di
variabel saya yang untuk cari likuiditas itu kan pakai current ratio, Pak. Waktu sempro kemarin, Pak Bani nyuruh saya cek di laporan keuangan perusahaan bank, laporan keuangannya bank. Di situ katanya Pak Bani nggak ada current liabilities-nya. Cuman pas saya cek kamu perbankan? Enggak, kan kalau di perusahaan yang high dividend IDX high dividend 20 Enggak, itu ada perusahaan sama banknya, Pak. Bukan, kamu penelitianmu apa? Sampelnya apa? Mau perbankan? Sampelnya perusahaan high index dividend, Pak. Nah, terus? Nah, di dalam 20 perusahaan itu ada bank sama perusahaan-perusahaan yang lainnya. Banknya ada berapa? Banknya itu ada 6. Ada 6. Nah, itu risiko kamu kalau ngambil banyak-banyak industri gitu beda-beda. Karena bank itu likuiditas beda lagi rasionya. Oh, Beda itu rasio. kalau saya cari current liabilities di perusahaan di bank gitu gimana sih Pak lihatnya Pak? Mana ada kan lebih di bank? Nggak ada. Oh, terus saya untuk nyari likuiditasnya gimana Pak? Ya beda formulasi. Maka kamu industri aja, jangan pakai itu. Kelompok itu beda-beda. Apa namanya kamu? Apa? High dividend. High index. High dividend itu beda-beda industrinya. Susah kamu itu. Mau high dividend. Saya kan tentang kebijakan dividen Pak, makanya saya ngambil perusahaannya kemarin IDX high dividend. Ya, high dividend itu berapa perusahaan di situ? Ada 20 perusahaan Pak. 20 perusahaan, 6 perbankan, 6 lagi, jangan nggak bisa lah. Kalau misalkan nggak bisa, kamu ada, saya nggak tahu kamu high dividend itu ternyata banyak industri, 6 bank, sisanya 14 bisa lain. Nah, kamu mau memilih likuiditas ke rasio mana bisa? Iya sih Pak. Judulmu apa? Judul skripsimu apa? Tentang risiko bisnis terhadap kebijakan dividen, cuman ada variabel kontrolnya, leverage, likuiditas, profitabilitas, sama ukuran perusahaan. Dia perusahaan industri, kan nggak perlu pakai dividen. Perusahaan industrinya industri apa? Perusahaan industri dia ada. Apakah perbankan bukan ambil atau apa? Industri perbankan semuanya. Oh, saya kira kalau di indeks 20 semuanya diambil 20-20-nya, Pak. Bukan, kamu jangan high dividend. Kalau high dividend, ada 6 bank tuh, ada banknya 6. Bank itu nggak bisa dibandingkan. Kalau likuiditas ya beda. Likuiditas bank sama perusahaan lain beda dunia. Nggak bisa dibandingin tuh likuiditas bank sama bank nggak bisa dibandingin. Ngerti nggak? Iya ya Pak. Jadi kalau kamu mau tetap judul itu ganti aja industri apa? Jangan industri perbankan aja ambil. Bank itu semua bagi dividen tuh, nggak ada nggak bagi dividen bang. Ada sih pembagian dividennya Pak, soalnya kan dia masuk ke perusahaan indeks high dividen. Bukan, ngerti maksud saya nggak? Kalau kamu ngambil industri perbankan, kan bank semua. Ya. Jadi enak kamu manunya rasio sama semuanya. Jadi kalau itu rasio sama. Likuiditas bank itu beda lagi ngitungnya rasionya, bukan pakai current ratio. Kan bank itu bagi dividen semua. Ada nggak bank nggak bagi dividen? Kayaknya ada semua bagi dividen tuh. Iya sih Pak, betul. Nggak mesti harus high dividen. Ganti industri perbankan. Ganti industri perbankan, ganti lagi rumus itu likuiditas, ganti aja. Oh, berarti boleh pakai dua rumus cari likuiditas ya Pak? Atau tetap harus, berarti saya ganti objek perusahaannya semua? Ganti objek perbankan, tapi likuiditas jangan pakai rasio. Sekali rumus likuiditas perbankan itu ada caranya, rasio. Kita likuiditas nggak pakai, tapi likuiditas rumusnya bukan karena rasio. Kalau bank semua ya, industri perbankan ganti industri perbankan ya, ganti industri perbankan. Oke Pak. Jadi ini semoga biar gak pusing, beda-beda jadi pertanyaan, masa industri beda, ada bank macam-macam. Iya, saya nggak kepikiran itu Pak. Apa lagi? Terus saya mau nanya Pak, kan saya untuk nyari profitabilitas awalnya kan pakai rumus ROA, tapi dia EBIT dibagi total aset kan Pak. Terus saya mau ganti jadi net aset dibagi total aset sama aja atau nggak? Apa harus gitu Pak? Beda lah, beda. Saya yang bagus net aset dibagi total aset nggak apa kan? Net income dibagi total aset. Itu yang rumus sebelumnya apa? Sebelumnya EBIT dibagi total aset. Sebelumnya EBIT dibagi total aset.
Di bab 2-mu kasih tahu, di bab 2-mu ada macam ada berbagai rasio dalam mencari kinerja itu kan, ada berapa kan? Iya, iya. Eropa, cara itu kamu analisis di situ. Di Ya, Pak. antara itu mana aku gunakan, apa alasan kamu menggunakan pakai itu rumus itu? Alasannya apa? Di bab 2 tuh. Iya, Pak, udah. Yuk, aku dibahas di bab 2 itu tentang menentukan apa kinerja itu berapa pendekatan rasio, ada ini pakai macam-macam. Kutip sumber referensinya. Itu dari situ kamu jelaskan yang mana kamu pakai alasannya apa. Nggak seenaknya ganti itu, jangan seenak ganti. Iya, Pak. Kalau kamu terbaik menurut siapa terbaik? Cari yang terbaik dipilih anunya. Jangan berdasarkan yang gampang di itu, yang bagus. Iya, Pak. Ya, Iya. Sama satu lagi, Pak. ada alasannya. Ya. Ya, Yang kurs setengah BI itu saya apalagi nggak lagi. per 31 Desember, misalkan di perusahaan laporan keuangan perusahaan 31 Desember 2018. Berarti saya ngeliat kursnya di tanggal segitu, Pak. 31 Desember 2018. Kurs tengah itu apa? Kurs tengah Kurs itu apa? tengah tuh yang kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2 kan. Itu apa? Ada rasio, itu apa angka itu? Kemarin kan saya nggak tahu sih kalau nanti perusahaannya bakal ada yang pakai dolar atau enggak. Cuman kemarin kata Bapak kan kalau yang pakai dolar tetap dimasukin. Terus nanti disuruh hitungnya pakai kurs tengah. Ya, setahu saya di emiten itu nggak banyak pakai bahasa Inggris sebenarnya. Kalau pakai dolar, kalau pakai dolar Nah, pakai itu kurs kan tengah aja. kursnya itu Kali kurs di tengah. tanggal 31 Desember tahun itunya, Pak. Tengah Oh, iya. laporan lah, tengah laporan. Iya, Tanggal berapa iya. lah? Tengah laporan. Ya. Ya udah, itu aja sih Pak saya mau nanyanya. Ntar saya berarti Iya, perbankan revisi. apa? Saya tinggal revisi yang ganti objek jadi perbankan semua. Berarti saya ubah di bab 1. Nanti saya kabarin ke Bapak deh ya, Pak. Iya, ubah perbankan, ubah lagi rumus-rumus rasio likuiditasnya. Iya, Pak. Rasio likuiditas di perbankan seperti apa? Dengar dulu, rasio likuiditas di perbankan itu seperti apa? Kutip bukunya, jangan dikutip peraturan buku. Pak, kalau misalkan saya pakainya bukan perbankan, misalnya saya ngambil perusahaan di manufaktur, misalkan di sektor apa gitu, boleh nggak? Tapi bukan perbankan, perusahaan lain gitu. Kenapa aku pilih itu kenapa? Saya kan sebelum yang perusahaan indeks high dividend ini, saya pakainya kan perusahaan manufaktur di subsektor industri konsumsi kan. Nah, Konsumsi berapa perusahaan? Dikonsumsi berapa perusahaan? Ada berapa perusahaan? aduh saya nggak ada catatannya. Kemarin Kenapa kau konsumsi pakai? Kenapa konsumsi pakai? lupa, saya lupa. Ya, perbankan kan jelas, perbankan kamu IBS, perbankan. Iya sih benar Pak. Ya dan ntar saya cari perbankan ya berarti. Iya. Oke. Perbankan jadi. Apalagi? Udah itu aja Pak. Ya. Perbankan lebih gampang. Tahu kan kamu kenapa pakai perbankan? Kan jurusan perbankan kamu. Karena apa? Jurusan fokus perbankan. Iya Pak. Oke. Konsumsi susah kamu jawab tuh. Kenapa kau beli konsumsi? Gak jelas dasarnya. Terus Ya, apa Pak. lagi? Apa Udah lagi? itu Pak. Oke, oke ya. Iya Pak. Kasih Pak. Itu ada diganti ya. Iya rumus. Iya. Kalau perbankan likuiditas, kamu rujuk likuiditas di buku perbankan yang sekarang skor di buku pustaka ada perbankan. Perbankan itu likuiditas rasio apa aja mengukur likuiditas perbankan. Baru habis itu kamu tunjuk peraturan OJK terakhir ya. Iya Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Kasih Pak. Itu siapa? Ya, siapa lagi? Atip, ada siapa lagi yang Atip? Halo Atip. Dah. Nggak kedengaran suaranya. Suara nggak kedengaran. Jangan pakai handset lah. Handset itu nggak ada beres tuh. Bermasalah terus handset tuh. Apa lagi? Dah. Iya, terima kasih Pak Sparta. Ya. Untuk di sini saya pemaparannya bab 4 Pak. Memang masih on progress, belum rampung semua. Mungkin bisa dibantu untuk koreksi. Saya tampilkan dulu Pak ya. Halo Pak. Ya. Kenapa? Nggak bisa ya.
Bisa nggak? Di present now kan Pak ya? Apa? Di a window ya Pak ya? Present no, window. Window. Iya. Ini ya. Sudah Pak. Sudah bisa dilihat Pak? Udah. Kamu gedein, biar kelihatan sih. Coba dibesarin, digedein. Siapa? Digedein, masih kecil. Oh, masih kecil. Ini sudah saya besarkan, Nggak Pak. bergerak sini. Nggak bergerak, masih itu juga. Kelihatan, Pak? Belum, masih kecil juga, belum bergerak. Oh. Di sini saya sudah besarkan, Pak. Sini nggak bergerak nih. Mungkin sinyalmu kali itu. Nggak bergerak. Coba saya ulang lagi, Pak. Maaf. Sudah, Pak? Lagi loading nih, lagi loading. Udah gede, udah. Oke, loading. Udah. Siap. Jadi sebelumnya Pak, saya menggunakan penelitiannya di sini pakai FU 9, Pak. Nggak masalah bahasa pakai vis. FU 9. Siap. Jadi regresi yang digunakan di sini regresi data panel, Pak. Karena terdiri dari datanya cross section ada. Empatmu tuh jalankan pelan-pelan apa gue bikin. Kamu populasi sampel. Oh, siap, Pak. Terus pelan-pelan ke bawah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus. Ini daftar sampel bank BUMN, nama. Ada 4 ini. Iya, betul, Pak. Sebelumnya Ada 4, Pak. Sebelumnya Betul. apa? Sebelumnya penjelasan apa? Sampelnya sebelumnya. Sebelum tabel ini penjelasannya apa? Sebelum tabel ini penjelasan. Sebelum ini Ya, kamu jelaskan. data untuk Sebentar. Ini terus ke bawah, terus pelan-pelan, terus. Sampel terus ke bawah. Terus pelan-pelan. Pelan-pelan. Tunggu. Udah sebelum baca lagi itu sebelumnya. Terus sebelumnya. Atau kirim ke saya, susah saya nggak saya keinginan kirim saya. Oh ya. Kirim saya filenya. Baik, Pak. Saya kirim ini, Pak ya. Kalau saya keinginan saya mau belum baca kamu udah gerak kan. Siap, Pak. Maaf, Pak, saya kirim email ya, Pak. Kirim sekarang saya tunggu. Siap, Pak. Baik, Pak.
Udah dikirim? Belum Mbak, masih loading Mbak. Udah? Udah muncul nih? Belum muncul. Oh. Belum muncul Atim nih, belum muncul nih. Halo? Halo, Mbak Atim? Mana kok nggak ada orang? Halo, Mbak Atim? Kok keluar malah? Putus mati. Udah, Bu Eli dulu, Bu Eli. Halo? Halo, Bu Eli? Halo, selamat sore, Pak. Buka videonya. Sore, Pak. Selamat sore, Bu Eli. Gimana, Iya, Bu? Pak, saya update-nya ini kemarin untuk revisi hasil Sempro. Ya, Jadi di sini kan saya yang pertama untuk yang saya revisi itu di populasi yang diteliti. Sebelumnya kan saya menggunakan Bank Buku 4 periode 2010-2019. Cuman permasalahannya waktu itu kan buku 4 ini kan berbeda-beda ya jumlah banknya dari periode 2010 sampai 2019. Waktu itu ya, saya pakai 5 bank, Pak. ya. Jadi saya setelah cek di data sekundernya dari OJK juga, saya milihnya jadi 5 bank dengan aset terbesar, Pak. Itu Mas, jadi yang kemarin 5 aset saya terbesar itu apa? akunnya, 5 ya aset Pak. terbesar abangnya apa? 5 aset terbesar apa, Bang? Itu dari Mandiri, BCA, BRI, BNI dan Niaga itu dari 2010 saya udah cek itu termasuk 5 besar, Pak. Jadi saya bukan Bank Buku 4 lagi. Apa lagi? Karena per 2019 juga ternyata Bank Buku 4 itu sudah ada 6 bank, Pak. Ya. Jadi nanti nggak konsisten ininya ya, Pak, datanya. Saya ininya populasinya milihnya ke bank bank dengan aset Ibu bikin apa? besar. Ibu Ya, bikin Pak. apa? Ibu bikin apa? Ini kan saya penelitiannya pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga terhadap kinerja bank umum konvensional, 5 bank dengan aset terbesar. Nah, kenapa aset terbesar Bu pilih? Kasih tahu di bab satunya. Iya, karena dominan Pak terhadap total aset perbankan. Oh gitu. Berapa tahun Iya, Ibu Pak. ini? Berapa tahun? 10 tahun dari Tahun. 2010 sampai 2019. Ya, 50 observasinya. Iya, 2010 sampai Observasi 2019. 50 ini. Iya, Pak. Jumlah observasi berarti 50 berarti. 5 kali 10 50 kan? Iya, Pak. Ya, terus apa lagi? Terus yang saya revisi itu selanjutnya adalah beberapa
format penulisan Oh, yang diperbaiki kemarin, Pak. ya, Format udah penulisan. perbaiki. Terus udah Pak, tinggal saya edit-edit lagi nanti. Nah, terus Sama itu Pak, indikator dari resiko suku bunga. Sebelumnya kan saya menggunakan NIM. ini Cuman salah. masukan dari Pak Rozi ya waktu itu kayaknya kurang relevan Kalau kurang relevan memang salah. Kalau kurang relevan salah. menggunakan NIM. Ya bukan kurang relevan, seperti jawabnya salah, bukan kurang relevan. Oh gitu ya Pak. Bukan salah. Jadi Bukan. saya kan udah baca-baca Nah, literatur termasuk dari dari POJK Pak. Jadi di situ risiko suku bunga itu kan ada yang pengaruhnya terhadap ekuitas dan rentabilitas. Jadi saya ngambilnya formulasinya Pak, risiko suku bunga formulasinya. NII Pak, Ini net itu apa? interest income. Oh, salah itu. Bukan interest income soalnya. Yang itu salah itu. Itu risiko bunga bagaimana cara gitu? Bukan pakai NII net interest income, bukan itu. Bukan itu. Kalau di POJK-nya sih Pak, secara metode pengukurannya melalui NII sama itu Pak, sama VAR. Apa? EVAR. Kalau EVAR kan dia pengaruhnya ke ekuitas. Nah, kalau NII perubahannya Pak, delta NII. Ibu itu bukan berdasarkan OJK, kan satu hari pengaruh risiko suku bunga terhadap apa? Jadi risiko bunga cari di buku, Bu. Cari di buku. Risiko bunga itu informasi apa? Jangan POJK dicari. Ada hubungan Iya dengan Pak, POJK. itu dari POJK. Nggak ada hubungan di POJK, cari di buku. Rumus risiko bunga itu apa? Di buku juga ya Pak, ini saya pakai Bukunya apa? Bentar, ini bukunya bentar Pak. Apa bukunya? Risiko suku bunga masa pakai interest income? Interest income itu bukan risiko suku bunga itu angka pendapatan bunga bersih. Ini saya ngambil bukunya dari Murad Chaudhry, judulnya An Introduction to Banking. Jadi di sini memang sama sih Pak penjelasannya dengan yang di POJK. Dia bilang apa risiko suku bunga cara itu gimana gitu? Kalau di sini bentar. Ini di risiko suku bunga itu metode pengukurannya kan ada 2 tadi Pak. Dilihat dari investment sama investment atau ekuitas dan rentabilitas. Kalau investment itu di indikatornya itu dilihat dari EVAR Pak. Nah, saya kan ke rentabilitasnya Pak, ininya nanti ke ROA. Saya ngambilnya yang NII Pak. NII itu rentabilitas, indikatornya pengukurannya. Ibu, NII itu bukan menghitung risiko suku bunga, itu pendapatan suku bunga bersih. Risiko ada lagi rumus. Jadi jangan Ibu cari buku yang cuma kualitatif, buku-buku kualitatif ada hitung-hitungannya, coba cari deh. Jangan hitung hanya konsep aja. Itu konsep tuh. Konsep aja yang hitung. Dia kasih contoh nggak cara hitung suku bunga seperti apa di buku itu, ada nggak contohnya? Risiko suku bunga itu kayak apa? Jangan cerita aja. Harus ada rumus, gimana rumus itu risiko suku bunga. Bukan itu tuh buku yang Bu cari salah kutip Bu itu. Oh gitu ya Pak. Ya udah saya coba nanti lagi Pak cari lagi. Buku Scott ya Pak. Scott ke manajemen menyeimbang risiko itu. Kalau di buku Saunders juga ada bukunya. Saunders. Cari jurnal penelitian, jurnal penelitian, ada interest risk, risiko suku bunga. Dia pakai apa mengukur di penelitian di jurnal, pakai di jurnal aja. Ada hubungan POJK itu mabuk mencari. Oke Pak. Ibu jurnal pakai apa? Jurnalnya? Coba jurnalnya. Jurnal utama pakai apa jurnal utama? Gimana ngitung suku bunga di jurnal utama itu? Bagaimana ngitung suku bunga gimana dia? Yang hitung risiko bunga di jurnal itu. Kalau mereka sih Pak pakainya NIM Pak. Coba tampilkan saya jurnal
Bahasa Indonesia ya jurnalnya? Ada yang bahasa, yang dari luar juga ada sih Pak. Terus Coba, yang coba, dari iya, coba buka jurnal saya, buka di aku share di sini, jurnalnya. Share di sini. Pak. Saya lihat gimana siklus hubungan. Bentar ya Pak. Mana determinan of profitability, mana coba mana judulnya. Coba digeden. Buka ini, buka filenya. Ini Pak, lagi saya buka Pak. Iya, buka filenya. Kemarin ada beberapa sih Pak, bentar. Belum muncul filenya Bu, lama sekali Pak. Belum muncul filenya. Bentar Pak, saya lagi ini Pak. Udah kelihatan belum Pak? Filenya belum kelihatan, buka. Ibu buka filenya, udah kebuka belum filenya? Udah Pak. Mana kelihatan? Jangan di file di dalam itu ibu buka benar dari keluar dari buka benar filenya. Nggak kelihatan. Nanti kalau saya hentikan. Jangan ibu keluar dulu deh. Ibu keluar dulu dari sharing itu, stop dulu, stop sharing dulu, stop sharingnya. Ibu stop dulu sharingnya. Buka dulu situ. Kalau muncul filenya baru nanti ibu sharing lagi. Sharing Windows di situ ya. Buka dulu filenya. Buka filenya, kalau udah terbuka filenya baru buat sharing Windows ini. Oke, details. Ini nih, coba judul Bu, tengok judulnya Gutierrez and Terrence at risk. Terrence mana, coba lihat ke bawah, ke bawah. Terus ke bawah, terus. Pelan-pelan Bu, terus Bu, terus. Teratur terus. Pelan-pelan Bu, terus. Terus. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan ni, pelan-pelan, bentar. Terus.
Lihat metodologinya. Terus. Terus, Bu, terus. Tonton. Liquidity coverage ratio, LCR, net stable funding, terus terus babu. Ini LCR itu Pak, LCR Ini apa? LCR Pak, liquidity coverage ratio. Ini rumusnya nggak ada. Coba Bu, ini rumus ini. Bentar, kan saya kan ke itu bentar. Ini LCR-nya liquidity coverage ratio itu ya? Liquidity Iya, coverage kalau ratio LCR itu likuiditas liquidity itu coverage. habis itu yang interest rate risk mana? Terus ke bawah. Itu baru yang liquidity risk itu. Ini apa rumus apa nih? NSFR. Itu terus ini bukan interest rate risk kan? Bukan Pak. Ini coba nih. Terus pelan-pelan terus. Rumus itu. Terus. Enggak ada sih. Terus. Enggak ada Bu. Enggak ada rumus kasihnya. Bentar. Terus margin itu risknya enggak ada. Terus. Ini udah analisis hasil nih. Enggak ada tabelnya. Cari jurnal lain. Tabel nggak dikasih gitu. Jurnal lain Bu, jurnal lain. Oke. Yang lain jurnalnya nggak ada di situ. Jadi dia di apa disembunyikannya. Bu, tutup dulu ini Bu. Tutup dulu itu buka lagi yang tutup dulu ini tutup. Tutup dulu terus buka lagi yang jurnal lain. Interest rate risk seperti apa dia? Bu, buka Saya lagi. cari dulu ya Pak. Ini dulu. Ibu ngutip interest rate risk buku jurnalnya apa? Cari jurnal yang Bu kutip ya kan ada formulasi situ. Interest rate risk. Pak mungkin bisa udah habis ya, tinggal saya ya Pak. Ada si Atip, mana Atip nih? Ada Atip, tinggal Atip aja. Oke, hubungan keamanan. Dia judul interest rate risk, judul buka aja tuh. Ada nggak judul interest rate risk? Ini Pak, saya buka lagi coba ya Pak. Iya. Setelah dibuka baru ibu sharingnya dari Windows ya. Bentar nih. Ini apa judul? Effect of liquidity risk. Itu judul. Ini coba interest rate risk. Terus. Interest rate. Ini interest rate risk apa tuh? Rumusnya nggak ada ya? Itu coba ke bawah. Terus. The volatility of risk in the market. Terus ya, metodologinya terus.
Ini teorinya, ini nggak ada rumus ya, nggak ada rumus ya. Langsung hipotesis. Terus. Pelan-pelan. Ini metodologi. Terus ke atas lagi, lihat ini apa? Variable. Apa nih? Risk composite. Apa lagi nih? Yang ini the proxy for interest rate Risk interest rate itu mana? Coba. is the net interest margin, and dia pakai NIM, Pak. Risk gunakan di sini lah. Interest Proxy-nya. margin dan asset interest yield. Asset interest yield. Jadi interest income dependent on interest asset. Ini ada nih. Net interest rate perbedaan antara interest income. Kemarin saya pakai ini, Pak, yang sebelumnya. Net interest income dibagi apa? Oh, bukan interest earning asset ya. Interest income dikurang interest cost, interest expense. Yang pertama itu saya pakai ini, Pak. Terus coba. Coba ke bawah lagi. Ke bawah. Oh, langsung aja itu ya. Nggak ada formulasi dia, nggak ada formulasi. Coba itu ya bos apa ya apa nih? BLD. Ini BLD NIM, pakai NIM ya. Iya, pakai NIM dia, Pak. Oh, alah. Banyak kan sih pakai NIM sih, Pak. Kemarin saya cek. Nah, gini aja Bu, apa? Ibu tuh kemarin itu harusnya Ibu tampilkan NIM itu yang menggunakan interest rate list, NIM siapa aja jurnalnya. Ya, jadi interest rate list itu proksinya banyak menggunakan interest margin. Siapa aja menggunakan jurnal interest rate margin itu? Apa maknanya? Ya. Nah, kemudian juga yang lain ada nggak yang selain NIM menggunakan, ada nggak yang selain NIM menggunakan interest rate margin? Kadang Banyak sih, Pak, yang pakai NIM kemarin yang bukan pakai NIM, yang bukan pakai NIM. Yang bukan pakai NIM siapa? Yang nggak pakai NIM belum Interest ketemu, Pak. Saya ada ketemu jurnal saya. Dia menggunakan apa? Menggunakan stratifikasi dari pergerakan suku bunga. Stratifikasi pergerakan suku bunga. Itunya siapa, Pak? Apa? Tapi pendekatan pasar. Tapi pendekatan pasar. Bukan pendekatan perusahaan itu. Itu. Interest margin itu. Jadi suku bunga itu saya pendekatan pasar sih, suku bunga pasar, pasar di modal, pasar bukan individu. Nah, kalau individu ini boleh konsultasi nggak, Pak? Kan saya baca di POJK itu juga sebenarnya ada dari apa literaturnya juga dari buku ada sih, Pak, kayak yang tadi buku yang saya bilang bahwa apa namanya risiko suku bunga itu yang diukur melalui dua cara. Bentar, Pak, saya buka ya, Pak? Buka. Silakan buka. Sih, Pak. Buka. Itu Bu masukkan itu nggak di tesis nggak, penjelasan itu ada? Udah saya masukin sih, Pak, saya revisi, cuman kan makanya saya mau diskusi dulu, Pak, kira-kira make sense nggak ini? Iya. Ini tutup dulu. Oh iya, bentar, Pak. Tutup dulu. SLJK. Nanti. Ini ada SKSJ itu soal itu. Untuk gini lagi bimbingan.
Udah ketemu Bu? Udah. Kelihatan ya Pak? Udah kelihatan. Digedein Bu, gedein Bu. Biar kelihatan. Digedein, wah ya udah pas, udah. Yang mana nih? Nah ini Pak, bentar. Yang ini Pak, pengukuran Ini, risiko pendekatan standar ya. untuk risiko suku bunga dalam banking book. Iya. Dia kan ada dua nih Pak, Ya. yang economic value of equity, Ibu ngerti nggak banking book tuh? Ada dua tuh banking book, satu lagi apa? trading book Pak. Hah, bukan book sih. Trading book, Trading banking book, book sama trading book. Kalau banking book itu apa? Banking book itu dipengaruhi oleh suku bunga pinjaman dan suku bunga dana Pak. Bukan. Di banking itu jangan bilang dipengaruhi. Apa itu banking book? Banking book yang mana? Yang mana item banking book itu transaksi dari pinjaman dan dana. Kalau yang trading book itu dari apa Pak? Dari kayak saham gitu. Halo dengar Bu, banking book itu bukan transaksi dana, itu dari kredit. Iya, dari pinjaman. Banking book itu kredit yang tidak diperdagangkan. Jadi aktiva produktif yang tidak diperdagangkan di pasar itu banking book, seperti kredit kan? Iya, betul Pak. Bagi apalagi itu yang tidak diperdagangkan di pasar. Itu sebagai besar kredit. Tapi kalau aset produktif yang diperdagangkan di pasar itu trading book. Apa contohnya? Contohnya investasi pada mata uang asing ya, kemudian saham diperdagangkan. Tapi obligasi ya. Kalau saham kan bank nggak boleh, saham diperdagangkan nggak boleh. Jadi obligasi sama mata uang dan itu pasar berjangka. Itu boleh. Trading itu trading book namanya. Kalau banking book yang tidak diperdagangkan, seperti apa? Jadi kredit itu kita banking book. Ya kalau itu tanya ujian, Ibu harus tahu tuh, ngerti itu banking book, trading book itu apa artinya ya? Itemnya apa itu? Itu sekarang itu risiko RB ini. Jadi risiko bunga banking book, berarti risiko bunga berdasarkan risiko bunga dari kredit yang diberikan. Ya itu. Kalau aktiva produktif kan 3 aja Bu. Aktiva produktif 3 aja. Pertama penempatan pada bank lain, yang kedua investasi, yang ketiga kredit. 3 aja. Oh iya Pak. Seproduktif di bank itu hanya 3 aja, kelompok besarnya 3 itu aja. Selebihnya bukan aktiva produktif itu. Penempatan pada bank lain. Bisa bank itu punya deposito, giro di bank lain. Kemudian kalau juga di pasar berjangka tapi pendek, jangan pendek ya. Jadi pendek itu masuk investasi yang pendek. Long term investment, short term investment. Yang 3 kredit itu aja Bu. Oke Pak. Nah itu aja kelompok besarnya 3 aja. Nah ini kalau risiko kredit itu berarti kalau banking book berdasarkan suku bunga kredit, ya. Pergerakan suku bunga. Nah ini mana perubahan valuasi ekonomi sekuritas dari ekuitas ini mana? Metode. Biasanya disebut EV. EV adalah suatu metode mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap ekonomis dari ekuitas bank, ya. Nah ini gimana dampak suku bunga itu? Jadi gini mengukur EV itu
bukannya sekedar NIM aja Bu, ada lagi caranya itu pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan berdengar bersih interest income yang selalunya disingkat AD adalah salah satu metode mengukur dampak perubahan suku bunga. Jadi dampak perubahan suku bunga terhadap net income itu bukan net income-nya Bu, dampaknya itu Bu. Perubahan itu berapa? Jadi lihat pergerakan variasinya. Nah, di sini nggak dikasih tahu formulasi, cuma teori aja. Ada ketemu formulasi nggak? Coba ke bawah, coba lihat. Ke bawah. Wah, mana? Ada nggak formulasinya? Ini bukan NIM-nya tuh, tapi variasi NIM itu terhadap suku bunga. Nggak ada. Nggak ada FP. Ini sebentar, ini apa? Ini FP mana? Ini. FP, perubahan FP, berdasarkan perubahan apa lagi? Yang 50% apa? Limit apa nih? 11% dari modal inti. Ya, ke bawah lagi. Kemudian ya ini. Nah, terus lagi bawah terus. Nah, jadi belum ada pengukuran Bu. Jadi teori aja. Bukan NIM itu maksudnya. Jadi kita mengukur bagaimana dampak FP, dampak interest itu terhadap terhadap pendapatan ya. Terhadap kinerja ROA sih Bu. Jadi gini cara kalau menghitung itu begini. Jadi NEM nanti dikaitkan dengan dicari di regresi NIM terhadap profitabilitas ya. Terhadap rentabilitas Pak. Rentabilitasnya Pak ROA. Iya Pak. Nah, ROA. Jadi dicari regresi simple regression kaitan antara jadi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 ke NII. Nah, itu carinya regression. Karena Ibu regres itu beta itulah risiko suku bunga Bu. Beta itu risiko suku bunga. Jadi saya pakai indikatornya NII ya Pak? Bukan mencari NII itu bukan risiko suku bunga, suku bunganya betanya itu beta 1 itu risiko suku bunga. Ngerti nggak Ibu? Beta 1 suku bunga. Jadi Ibu regresi dulu, jadi Ibu hitung NII per kuartal ya, per berapa sekali 3 tahun. Dampak variasi terhadap ROA berapa? Itu yang dihitung dapat betanya. Beta itu yang risiko suku bunga. Beta itu. Jadi kalau seandainya laporan buang bulanan ada bulanan. Bulanan sih ada Pak, tapi saya ngambilnya baru yang per tahun. Jadi bulanan. Posisi akhir tahun Pak. Bukan ngitung beta itu beta terkait dengan net income. Jadi kan rumusnya nanti Y sama itu ngitung beta bukan bersama regresi loh Bu. Jadi hitung beta itu Ibu regres ROA bulanan diregres dengan NI bulanan. Dapat nanti beta biasa beta 2018. Beta itu artinya beta sensitivitas NI terhadap ROA dalam tahun 2007 berapa angkanya? Pakai angka bulan lebih dari 12 angka bulannya. Itulah risiko suku bunganya Bu. Oh gitu ya Pak. Ya udah nanti kita coba ya Pak. Jadi mencari risiko bunga itu Bu regres setiap tahun itu regres satu. Jadi di teori Bu kasih tahu di teori kasih tahu bahasanya risiko suku bunga itu adalah dampak pengaruh NII terhadap profitabilitas. Iya. Kalau ROA kan sudah diketahui ya Pak, sama NI itu sudah diketahui ya. Kan ada angkanya ya Pak. Tapi dalam bulanan Bu. Ada Pak, bulanan juga. Bulan berapa kan angka betanya setahun. Jadi dalam regres 12 observasi, 12 angka itu 12 observasi. Pak, berarti kan nanti saya caranya ROA kan sudah ada angkanya Pak. Gini Bu, saya dulu. Ibu tutup ini. Ibu tutup apa? Tutup sharing Ibu nih. Share Ibu ini tutup dulu. Saya buka share saya yang ini yang Word ya. Saya tulis di Word ya. Iya, Pak. Di Word. Dah. Bentar. Saya buka lagi itu. Bentar Bu ya. Bisa ketik ya. Nih. Coba perhati nih ya. Jadi data untuk mendapatkan beta. Belum kelihatan Pak.
Belum kelihatan, belum kelihatan. Belum. Hah? Ini sebelah sini kan udah saya share nih. Tulisan saya kelihatan nggak? Ada tulisan api kecil ya? Ini sorry. Bentar. Aduh, bentar Bu. Belum masuk deh, belum. Belum, Pak. Belum Belum masuk. di-share kali. Hah, udah saya itu. Belum kelihatan itu saya, belum kelihatan ya? Belum. Belum, Pak. Belum ke-share. Udah? Belum. Oh. Itu tulisan saya untuk mendapatkan beta NI. Ada belum? Belum, Pak. Yang kelihatan ini video Pak Sparta. Udah. Mana sih? Oh, udah, Pak. Udah. Udah. Udah, Ini Pak. mendapatkan beta NI ya. Bisa tahun 2018 ya, contoh 2018 ya. Tahun Iya. 2018 itu ya. Nah ini. Jadi misalnya ini. Keluar diketahui misalnya. Tunggu Bu. Saya bikin tabelnya nih. Ya. Ini itu bulan ya. Bulan Januari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bentar. Insert ya, dan 8, 9, 10 ya, 10 ya, 10 itu 12 ya. Ini angka NII ya, NII ini ROA misalnya, ROA 6 bulan ya. Tapi tahun 2018 ini 18 ibu kumpulin data gini ya, begini ya. Nah, kemudian nanti ini karena berdasarkan POJK itu risiko suku bunga itu dampak NI terhadap profitabilitas ya, profitabilitas. Atau sensitivitas yes. Ya, begitu ya, atau sensitivitasnya ya. Maka risiko suku bunga bisa dihitung kita menggunakan bersama menggunakan regresi segi berikut ya. Ini ya, ini ROA sama dengan beta 0 ya tambah beta 1 NII ya, NII ini satu tahun 18 ya. Maka beta 1 sama dengan risiko suku bunga tahun 18. Ngerti Bu? Ya. Iya. Hasil regresinya. Jadi hasil regresi. Jadi dimasukkan data di atas. Regresinya tahun 2018 ya. 2018 ya. Iya, Pak. Misalnya dapat sebagai berikut misalnya sebagai berikut ya.
Seperti berikut. Misalnya ROA sebentar. ROA sama dengan 0,31 ya, misalnya ini tambah Iya, Pak. sebentar. Nol ya, sorry. 0,2 ini asal aja Bu ya, misal ya, hasil gini data ini menunjukkan ini dapatnya misalnya 0,7 pokok inilah asalnya ya, dapat NII. NII. Ini dikasih nama ini beta, nama dikasih ini apa? Kayak gini nulisnya. Tulis kayak inilah ya. Tulis gini. Tulisnya simbol gimana? Ini beta 1 untuk sebentar ya. Bentar Bu. Saya tulis dulu pakai insert. Ini some question ya. Question. Ya. Ini. Ya. Ini ya. Di beta 1 tahun 18 ya. 18 bisa perusahaan apa? Perusahaan BM, Bank Mandiri contoh ya. Ini beta 1 tahun 18 Bank Mandiri itu simbolnya bagi di bawah itu. Kalau rumusnya gini nih ya. Juga gini rumusnya. Ya. Sebentar Bu ya. Ini ya. Kemudian ini ya. Tulisan ini ya. Misalnya sorry. Bentar. Ya. Kemudian gimana tadi? Ini ya. Bisa ROA IT ini IT Bu ya. Iya, tahun ya. Itu nama perusahaannya. T-nya adalah tahunnya ya. Sama dengan ya, sama dengan ya, sama dengan beta ya, model beta nih. Beta simbol beta mana beta? Ini Pak. Ini ya, beta 0 ya, beta 0. Kemudian tambah itu ini. Beta I T ya, IT. Terus tambah apa ini tambah apa NII ya. Sorry. Ini jangan nggak jalan nih satu ini. Itu tambah kita ini cara nulis rumus ini NII IT itu ya, IT ya, itu dapatnya ini. Kalau dapat hasilnya seperti ini, hasilnya bisa dapat seperti ini ya. Hasil misalnya ini angkanya berapa? Betanya lah bentar. Bisa 0, ya, 0,3467 ya misalnya. 7 misalnya, 437 ya. Ini dapatnya, ini hilang nih ya. Ini kemudian dapatnya
apa betanya lah. Ini bukan beta 0 nih, beta beta 1 ya, beta 1. Ya, ini dapat angkanya misalnya 0,39 misalnya ini dapatnya ya. Nih. Maka beta sorry. Ya. Maka risiko suku bunga tahun 18 BM Bank Mandiri misalnya, Bank Mandiri adalah sama dengan 0,3297. Nah, itu Bu, coba Bu. Halo? Iya, Halo, iya Bu? Pak. Nah, Ibu cari satu-satu tuh. Cari satu. Ya. Ini cari satu ya. Itu hapus nih, ya. Tulis ini. Ngerti nggak, Bu? Halo? Halo, iya Pak, saya masih ini sih Pak. Maksudnya yang rumus ROA IT sama dengan beta 0 plus B1 NIIT. Kalau ini kan sebenarnya angkanya diketahui ya Pak, yang ROA dan NII. Ini data observasi ini. Observasi. Ini Ibu regres nih, ngerti nggak? Ibu regresi nanti, data observasinya. Nih, nanti Ibu regresi. Ya. Regresi nih, masuk ke satu-satu ya. Apa? Pakai itu bisa ya Pak, SPSS dimasukin ke dalam ya Pak. Ini apa aja lah. Ibu pakai apa aja, pokoknya dapat beta nanti. Nah, beta ini sebagai risiko NII perusahaan BMI tahun ke-18 itu maksudnya. Jadi nanti saya masukin satu-satu dong Pak ya. Untuk satu masukinnya. Tahun 2018 untuk Bank Mandiri saya masukin angkanya yang per bulan ini ya Pak. Terus saya regres. Ya, dapat. Gitu ya Pak. Ya, ngerti nggak? Ya, nah, Pak. ini menyatakan rumus apa yang di situ dampak ini dampak NI terhadap ROA ini Bu yang risiko itu. Ya, ini pengertian maksudnya. Bagaimana dampak ini terhadap ROA? Dampak itulah beta 1 ini dampaknya. Ngerti nggak Ibu? Iya Pak. Beta 1 itu risiko suku bunga. Ngerti? Oke Pak. Nah itu. Jadi saya regres dulu satu-satu ya Pak. Iya. Nah, jadi risiko suku bunga itu gini, dapatnya ini ada rumus. Bu cari di statistik bagaimana mencari beta. Ya. Iya Pak. Saya cari dari statistik ya. Di statistik gimana mencari beta dari rumus di atas. Nah, itu ya. Iya Pak. Nah, tuh. Nah, ini maksudnya Bu. Jadi jurnal-jurnal ini bukan NI itu dimasukkan sebagai risiko, bukan. Di itu dia nggak tahu itu, nggak kasih tahu. Itu di kertas kerjanya gitu. Jadi angka yang masuk risiko bunga itu 0,327. Misalnya contohnya angka selama sebulan nih ya. Iya Pak. Ya? Iya, tahu Pak. Nah, itu caranya. Jadi di teori masukin anu saya nih. Oke. Ya udah Pak, saya coba ini nanti kumpulkan datanya lagi Pak. Ibu fotonya punya saya, foto punya saya Bu, foto. Coba ibu foto ini, sebentar. Saya gedein dulu, bentar. Mana full screen ini? View, bentar. Full screen mana? Baik. Sebentar, full screen. Red mode kali Pak. Apa? Red mode. Red mode ini? Iya. Tapi terlalu ini. Bisa dikecilin nggak ya Pak? Dari sini Pak. Kecilin. Ini nih, Bu foto nih. Foto Bu, foto. Bentar Pak, ini saya lagi foto. Udah Pak. Udah. Di sini lagi. Ini tambah lagi, ada lagi nih. Kecil lagi tuh. Satu laman tuh. Ini satu laman ini. Ini susun ini maka nih, kok sama tulis itu tadi. Maka Udah Pak,
Udah kepotong. Ini total masukkan risiko suku bunga. Ini, bentar. Bisa ke ini nih, saya keliru tadi itu. Ini betul lagi Bu. Udah Pak? Udah. Udah. Saya tadi salah angka kalimat terakhir saya salah. Ya. Udah ini udah saya foto nih. Nah, ini saya cari Ibu ya. Nanti Ibu masukin teori ini. Jadi Iya, Pak. Ibu penjabaran kalimat apa di PJK mengatakan suku bunga dampak ini terhadap ini penjabaran ini rumus ini penjabarannya Bu ini. Oh, jadi saya nanti masukin rumus regresi ini di ini ya Pak di daftar Jadi- pustaka tinjauan pustakanya ya Pak. Dampak ini tadi beta ini dampaknya beta ini. Ya, Oke, baik Pak. itu ya beta itu risiko suku bunga. Ya. Iya Pak. Terus apa lagi ya? Sebentar, saya keluar dulu ya. Hentikan. Dengar Ibu ya. Iya Pak. Kemarin saya yang agak bingung sih di situ aja sih Iya. yang Jadi gini, jadi kamu kasih tahu ya. Jadi di jurnal itu melihat bagaimana menggunakan proyeksi NIM dengan melihat bagaimana dampak NIM itu terhadap profitabilitas. Nah, pengaruh itu lihat dari betanya, tambah kalimat itu. Dan juga di jurnal bahasa Inggris juga sama, dan PJK pun juga sama. Bukan NIM-nya itu risiko, tapi dampaknya itu. Oke Pak. Itu ya, sensitivita itu, beta namanya ya. Nah, Iya, itu. Pak. Hati-hati menilai itu risiko Itu bunga. berlaku nggak sih Pak sama ke ini juga apa namanya risiko likuiditas dan risiko kredit? Dulu apa risiko katanya? Kalau risiko kredit itu kan gini, risiko ibu udah pakai DPR apa? NPL. NPL aja udah cukup lah, NPL udah cukup tuh. Likuiditas saya pakai LDR Pak. LDR boleh udah cukup lah, LDR. Bunga aja yang agak ini ya Pak, beda ya. Apa? Risiko Iya. suku bunga aja yang perlu saya perbaiki ya Pak. LDR itu likuiditas, bukan risiko likuiditas. Risiko likuiditas LDR ya? LDR pakai? Iya, loan to deposit ratio. Itu LDR ya? Udah pakai LDR aja. Kalau NIM ya pakai itu caranya ya, NIM. Iya Pak. Ya. Apalagi Bu? Itu aja dulu kali Pak. Saya ini dulu saya perbaiki dulu ya Pak. Nanti Iya, saya iya. bimbingan lagi. Ya. Sekalian nanti kalau Dependent variable apa? Dependent variable apa? Dependent variable-nya? dependent variabelnya ROA Pak. Walah, ROA ya. Iya. ROA ini tadi pakai ROA juga. Betanya ya. Beta masuk beta. Beta dimasukin beta situ. Itu pertama, B. Yang kedua bisa juga ya. Bisa juga stratifikasi dari ROA, dari NIM itu. Ini sebentar nih. Stratifikasi ya. Bisa juga. Yang kedua, bentar ya. Nanti nih. Bentar Bu. Bisa tuliskan tulisan saya tadi. Tulisan saya tadi. Sebentar. Mana ini? Ini. Mana tulisan tadi? Dokumen 1. Dokumen 1, sorry. Dokumen. Bukan, dokumen 2 ini kan? 2. Bentar Bu. Dokumen 2 ya. Nah, ini dokumen 2. Jadi bisa juga ya cara kedua ya. Cara kedua. Ini cara kedua mana ya? Cara kedua ya. Aduh ini. Balik ke view lagi kayaknya Pak. Sebentar Bu, sebentar. Nah, cara kedua ya.
Jadi cara kedua ya, kita menghitung standar deviasi dari NIM ya, tahun ya, di tahun ya. Caranya lah ya, dihitung deviasi dari data NIM 12 bulan tersebut ya. Jadi data kan berkembang cirinya. Jadi data NIM yang 12 bulan ini jadi standar deviasi berapa? Ini, Bu. Oke. Iya. Deviasi berapa? Jadi berapa standar deviasinya? Standar deviasinya ya. Standar deviasi. Ya. Dan NIM itu. Nanti dibagi NIM dibagi sama ini. Ini cari NIM aja. Standar deviasi berapa standar deviasi dapat nih? Standar deviasinya ya. Itu. Oke, Pak. Itu risikonya, Ibu ya. Atau bisa cara ini. Ya, jadi juga. Ya, jadi kemungkinan tes apakah ada multi-collinearity enggak ya? Kemungkinan kalau ini di berarti enggak, bukan. Ini kalau dicari seperti ini nanti dihubung lagi dengan ROA pasti kuat hubungannya karena ini dikaitkan dengan ROA nih. Iya. Ya. Betanya jadi betanya berarti dimasukin lagi beta yang dampak terhadap ROA. Kan double. Kalau enggak pakai cara ini aja, cara kedua ini. Ya, cara kedua. Ya. Kedua ini. Gitu. Ini cara kedua ini. Ya. Ini, ya. Bu foto aja, Bu. Ya, Bu foto. Udah. Nah, udah. Nah, itu cara Bu ya. Iya, Pak. Apa lagi, Bu? Nanti referensinya Pak, Ibu itu aja dulu, Pak. referensi Ibu tunjuk ya, PUJK sama ini, sama jurnal-jurnal ya. Baik, Pak. Nah, itu. Iya, Pak. Nanti saya ini lagi, Pak. Terus apa lagi, Bu? Untuk sementara itu dulu, Pak. Iya. Saya lengkapin dulu. Nanti sekalian kalau memang udah fix pakai cara itu, Pak, nanti saya sekalian nginput di untuk bab 4-nya ya. Ya, oke, silakan. Oke, Ya, Pak. ya, oke, Bu ya. Mas Hatip. Pak, izin live ya, Pak. Ya, oke, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Mas Hatip, udah kamu itu ya? Mas Hatip? Halo, Mas Hatip. Halo. Ini ada nih. Halo, Mas Hatip. Halo. Halo, Mas Hatip. Halo. Halo, Mas Hatip.
Halo, 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 halo. Iya, halo Pak, halo. Ya buka buka videomu. Kau udah lihat Sudah Pak, ini saya sudah. udah kamu kerjaan apa ini? Yang ini. Ini kamu Ya Pak, kamu apa? Jelaskan apa? Pertama gambar umum populasi sampel. ya cross Sampelnya. Kemudian cross section sama time series. isi penelitiannya mana? Isi penelitiannya belum kau bikin nih. Itu di paling bawah Pak, di paling bawah ada Ini Pak. Nah, di isi penelitian pada penelitian belum itu. Oh ini berisi pada penelitian ya. iya Pak, Bukan deskripsi penelitian bukan ya? iya bukan Pak. Penelitian ya. Oh rakyat ini. Kemudian aku udah sampai lagi nih. Nah gini Pak, maaf saya tanya dulu Pak, yang untuk berkaitan dengan kebijakan strategis yang di atas. Iya, Nah itu kan kalau kita ngambil dari annual report kan datanya seperti ini Pak, contohnya yang 2019. iya, iya. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apakah kita bagi dia misalkan kredit, kan ini saya judulnya masalah kredit, dana sama operasional. Iya. Apakah hanya yang tiga ini yang saya tuangkan di sini atau keseluruhan yang di annual report untuk kebijakan strategisnya? Ujian sedikit terkait dengan itu aja, dengan variabel itu aja. Oh, dengan kredit, dana sama operasional berarti Oh, Pak ya? variabel apa? Dependennya apa? Dependen variabel apa? Dependennya NPL, LDR, Oh, sama BOPO Pak. dependen. Oh, dependennya ROA Pak, ROA. profitabilitasnya ROA. ROA. Ya, Jadi ROA itu, jadi yang kamu jelaskan adalah strategi yang tiga itu, kredit, gimana kreditnya, ya, siap itu. siap. Yang tiga Nah itu ini ya. siapa? Ini rencana saya tadinya mau split nih Pak, Oh, kamu nilai dibahas. saham nih. Kamu nilai saham. Gimana? Nilai saham. Oh, salah Pak, nggak jadi Pak Oh, nilai mana saham. nilai saham apa nih? Iya ya, siap siap Pak, nggak jadi itu Pak. Yang strategis kredit, kredit, apa lagi itu? Apa? Eh, Dana Pak, Nah, apa lagi? Dan operasional. kenal itu aja. Oh siap siap Pak. Ini dulunya. Strategis eh, harusnya gini, harusnya jangan bank dulu ini, gini. Ini jangan di sini nih, ya. Siap. Ini ya, dan berarti jangan strategis kredit. Nah, baru di sini apa? Bentar. Ini kok 421 dong, aduh. 421 Satu. ya. Ini Ya. kan di sininya ini apa nih? Ini operasional. Operasional ya. Ya. Operasional ya. Nanti di sininya ya. Siap. 4 2 1 1 1 dari itu. Siap Pak. Nanti berikutnya apa lagi itu? Berikutnya BNI Pak. 2 1 1 2 dari Siap. apa lagi itu? Terus BTN sama Mandiri, BTN sama Mandiri. BTN. Nah, pokoknya ini lah ya. Ya. Kita tiga itu, dan seterusnya. Oh siap. Seterusnya. Nanti setelah itu kamu simpulkan kesimpulan strategi masing-masing itu, ya masing-masing. Ya. Bikin tabel gini nih, tabelnya. Tabel gini bikinnya. Mana tabel ini? Ya. Sebentar. Strategi ini. Bentar. Iya 1 2 3. Kamu 4 bank ya? Iya 4 bank Pak, betul Pak. Bank. Ini ya. Nomor ya. Begini ya. Ya. Bisa begini. Ini strategi merger ya.
Di BRI. BRI apa lagi? BNI, Pak. Sorry. Ini apa ya? Iya. Iya. Lagi ya. Kredit ya. Kredit apa lagi? Kredit apa lagi? Terus Kredit. dana. Dana apa lagi? Terus operasional. Ini lebih satu nih. Lebih satu apa nih? Dihilangannya, mana hilang? Hilang nih. Belum. Ini. Ya, ini data hilang malah. Ya. Ini strateginya. Ini item ya. Apa ini bank? Iya, Bank BUMN. Ya. Dibikinnya saja yang bikin tabel tuh ya. Pakai metrik. Nomor 1, 2, 3. Ini 4 ya, 4 bank ya? Iya, 4 bank. Bank. Ya, tuh. Bentar. Buat nih. Ini ya kita boleh. Ini bank Pak BNI. Apa banknya Pak? BRI. BRI, BNI, BNI, Lagi. BTN, Mandiri. BTN, Mandiri. Iya. Ini jadi nanti kamu bikin cerita di sini bikinnya ya, bikin cerita sini. Nah, kamu simpulkan tuh pemimpin di sini. Pemimpinnya. Tabel nih ya. Tingkatkan kesimpulan strategi masing-masing bank ya. Iya. Lihat tabel berapa ya. Di tabelnya. Nih, tabel itu. Tabel apa namanya nih ya? Si nama tabelnya. Nah, kamu apa? Kamu ringkas nanti ya. Siap, Pak. Nah, ini cara bikin tabel itu. Kalau bekerja harus bisa bikin tabel, jangan nyontek. Ya. Siap, Pak. Nah, ini. Ini punya apa? Misalnya di sini kreditnya BRI apa? 1 apa? 2 apa? Disingkat-singkat aja. Siap. Nah, tabel harus bagus tabelnya itu. Berarti berarti yang di atas itu secara gambaran umumnya, yang di bawahnya secara ringkasannya, Pak ya? Ini ada nih tabel berapa? Ya ini yang ini cerita. Ini penjelasan ngerti nggak? Nah, penjelasan jelaskan strateginya, jelaskan. Apa aduh. Jelaskan di sini ya. Jelaskan lah. Siap, Pak. Nah, ini kesimpulan tabelnya, pemimpinnya aja tulis ini. Ya, 3 apa? Ini juga 1 apa? 2 apa? Terusnya, ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Ini orang bisa mengkomparasikan tuh. Misal BRI itu ini apa, BNI apa, bisa komparasi sini. Ngerti nggak? Siap, ini Pak. bikin tabel tuh. Iya. Misalkan contoh, Pak, maaf.
BRI fokus di bidang KUR gitu mungkin Pak ya. Ya, Kalau benar. BTN di bidang KPR kayak gitu Pak Iya, ya. maka kayaknya bisa contoh strategi yang fokus apa, yang kedua strategi dalam koleksinya apa, strategi apa targeting marketingnya bagaimana gitu lah. Ya, macam tuh, Oh, strategi siap. macam. Ya, ngerti nggak? Siap. Siap Pak. Kalau tahunnya di mana Pak? Maaf, berarti yang di atas. Tahunnya, Iya. tahun itu di sini aja kamu tulis apa di eh, kasih tahun dong sini. Sininya bisa BRI kamu lagi tahunnya, bagi lagi kok euronya. Ya tahun 2000 berapa? 2010 sampai 2019. Ini hitung berapa? 2010. 10. Gampang lah, bikin gampang lah. 2010 ya. Nanti B Iya. 2011. 11. Nah, ini bisa juga kamu garis ini kamu garis ini. Siap Pak. Ini kamu garis ini ya. Iya, nanti saya atur Pak. Nah, ya, ini contohnya saya coba ya. Saya ini ya. Ini yang 2010. 2010 ya. Iya. Ini 2011 ya. Iya. Ini 2011 ini aja nih. Nah, ini ngerti nggak? Ini 2011 ya. Ini 2000 dan seterusnya ya. Siap Pak, baik Pak. Ngerti nggak ini? Iya. Siap Pak. Ini pemimpinnya tulis pemimpinnya ya. Ngerti nggak? Ya, ngerti Pak. Dari penjelasannya baru langsung ini penjelasan di sini nih. Nah, nanti ringkasan di tabel kayak gini bikin. Siap Pak. Baik Pak. Judul strategi bisnis masing-masing bank gitu ya. Nah, Siap. Ya. Nah, apalagi Terus untuk rasionya Pak, hasil rasionya itu apakah dipisah atau langsung digabung juga Pak? ini foto nih, foto. Oh ya, saya foto Pak. Oh ini. Sorry. Bentar. Oh, ini berapa? Udah sampai uji normalitas kamu udah? Kenapa Pak? Udah sampai uji normalitas? Udah Pak. Udah semua Oh, saya. Ini ya. Ya. Ini tadi dengan tadi ini nih. Nah, ini ya tadi ya. Ya Nih. Pak, saya foto dulu Pak. Sudah Pak. Betul. Udah Pak. Betul. Oh, betul, udah. Sudah Pak, sudah. Udah. Sudah Pak. Ini apa lagi? Tiga urusan. Ini data sampel. Nah, ini tadinya awalnya saya pisah nih Pak. 10 tahun terakhir. Ini data sampel langsung deskripsi statistiknya. Deskripsi statistik. Oh, siap Pak. Semua banknya, ya satu bank. Kalau semua banknya di bawah lagi Pak. Ada sudah saya Ini apa nih? 2010. Itu BRI. MPL siapa? Itu yang dari BRI Pak. BRI punya yang 10 tahun terakhir BRI. Jangan di per masing-masing bank, jangan. Oh ya, berarti yang di bawah lagi tuh Pak. Mana tuh? Yang di bawah lagi ada Pak. Nah, itu yang gabungan Pak. Nah, ini gabung ini. Ya. Tapi Siap. kalau kamu mau menjelaskan masing-masing bank itu dengan masing-masing variabel, nggak silakan aja. Siap Pak. Ini deskripsi statistik harus semua bank. Nah, ini.
Oke, ini. Mana tadi? Ini. Mana tadi? Mana? Itu Pak, statistik deskripsi statistik sebelumnya Pak. Ah, ini. Nah itu Pak, statistika deskriptif. Tapi masing-masing bank sudah mau ceritakan pergerakan masing-masing data, tapi begitu deskripsi statistik semuanya dan satu. Siap. Ya, Baik Pak. berapa lagi? Itu aja ya. Iya itu aja sih Pak yang ini. Ya, oke. Keluar dulu nih. Sebentar, saya keluar dulu. Terus apa lagi? Itu aja sih Pak, baru bab 4 sampai sudah uji F, uji T juga sih Pak. Signifikan. Semua bersihkan semua ya. Iya, saya perbaiki dulu lagi Pak. Ya, perbaiki Revisi semua. dulu. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi nggak pertanyaan? Sudah nggak ada Pak, cukup Pak. Oke, kemudian saya tutup ya. Ya, siap Pak. Makasih banyak Pak Sparta. Sama Mas Atip ya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Sore.